Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, luangkanlah waktumu untuk menulis sholawat di kolom komentar. Sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta sebagai upaya untuk mendapatkan syafaat di hari akhir. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda tetapi saling melengkapi. Salah satu kewajiban utama seorang istri adalah melayani suaminya dengan baik, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan biologis dan emosionalnya. Istri yang enggan atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang sah dianggap mengabaikan kewajibannya dan dapat mengundang azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naskah ini akan membahas tentang azab yang bisa menimpa istri yang tidak mau melayani suaminya, baik dari perspektif agama, moral, maupun sosial. Islam menekankan pentingnya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia menolak, kemudian suami itu bermalam dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknat istri tersebut hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa seorang istri yang menolak melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan akan mendapatkan laknat dari malaikat. Ini adalah salah satu bentuk azab yang bisa diterima di dunia sebagai peringatan bagi istri agar tidak mengabaikan kewajibannya. Selain itu, azab yang mungkin diterima oleh istri yang tidak mau melayani suaminya bisa berupa siksaan di akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita yang kufur." Ada yang bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur kepada suami mereka dan mengingkari kebaikan. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, kemudian ia melihat sesuatu darimu yang tidak disukainya, ia akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu dosa besar yang bisa membawa seorang istri ke dalam neraka adalah kufur kepada suaminya, termasuk tidak mau melayani suami. Secara moral, seorang istri yang tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang sah dapat dianggap telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pasangan. Ketika seorang perempuan memutuskan untuk menikah, ia berkomitmen untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai istri, termasuk dalam hal melayani suami. Mengabaikan tanggung jawab ini berarti mengkhianati janji yang telah dibuat dalam pernikahan dan bisa merusak kepercayaan serta keharmonisan dalam rumah tangga. Suami yang merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh istrinya mungkin akan merasa tidak dihargai dan tidak dicintai, yang bisa mengakibatkan ketidakbahagiaan dan konflik dalam pernikahan. Dari segi sosial, istri yang tidak mau melayani suaminya bisa menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga yang lebih luas. Pernikahan yang tidak harmonis seringkali berdampak negatif pada anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang penuh dengan ketegangan dan konflik mungkin akan mengalami stres dan tekanan emosional yang bisa mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Selain itu, contoh buruk yang diberikan oleh istri yang tidak bertanggung jawab bisa mempengaruhi pandangan anak-anak tentang pernikahan dan hubungan suami istri di masa depan. Dalam Islam, istri yang baik adalah istri yang taat kepada suaminya selama tidak melanggar perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada suami adalah salah satu kunci untuk mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Istri yang tidak mau melayani suaminya berarti tidak taat kepada suami dan mengabaikan salah satu jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Namun, penting untuk dicatat bahwa kewajiban istri untuk melayani suami bukan berarti suami bisa berlaku semena-mena atau tidak menghargai istri. Islam mengajarkan bahwa suami juga memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik dan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Hadis riwayat Tirmidzi. Suami yang memperlakukan istri dengan baik akan lebih mudah mendapatkan ketaatan dan pelayanan dari istrinya.
Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada berbagai alasan yang membuat seorang istri tidak mau melayani suaminya, seperti kelelahan, masalah kesehatan, atau konflik yang belum terselesaikan. Dalam situasi seperti ini, penting bagi suami untuk bersikap bijaksana dan memahami kondisi istrinya. Komunikasi yang baik antara suami dan istri adalah kunci untuk menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami dan istri harus saling terbuka tentang perasaan dan kebutuhan mereka, serta bekerja sama untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Azab yang mungkin diterima oleh istri yang tidak mau melayani suaminya bisa menjadi peringatan agar setiap istri lebih memperhatikan tanggung jawabnya. Namun, penting juga untuk diingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jika seorang istri menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah serta berusaha memperbaiki diri, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Islam selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Secara keseluruhan, melayani suami adalah salah satu kewajiban utama seorang istri dalam Islam. Mengabaikan kewajiban ini bisa mengundang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merusak keharmonisan rumah tangga, dan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi suami, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, setiap istri harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kewajibannya dan menjadikan rumah tangganya sebagai tempat yang penuh dengan kasih sayang, kebahagiaan, dan keberkahan. Dengan demikian, pernikahan akan menjadi salah satu bentuk ibadah yang membawa kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk menghindari azab dan menjaga keharmonisan rumah tangga, penting bagi istri untuk selalu berusaha memenuhi kewajibannya dengan sebaik mungkin. Ini termasuk melayani suami dengan baik, menjaga komunikasi yang baik, dan bekerja sama dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul. Suami juga harus memperlakukan istri dengan baik dan penuh kasih sayang, sehingga istri merasa dihargai dan dicintai. Dengan saling menghormati dan bekerja sama, suami dan istri dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Selain itu, penting bagi istri untuk selalu meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Mengikuti pengajian, membaca buku, atau mengikuti kursus tentang pernikahan dan keluarga dalam Islam bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman ini. Dengan pemahaman yang baik, istri akan lebih mudah menjalankan kewajibannya dan menghindari kesalahan yang bisa mengundang azab. Sebagai penutup, melayani suami adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan oleh seorang istri dalam Islam. Pengabaian terhadap kewajiban ini bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merusak keharmonisan rumah tangga, dan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi suami, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap istri untuk selalu berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kewajiban ini dan menjadikan rumah tangganya sebagai tempat yang penuh dengan kasih sayang, kebahagiaan, dan keberkahan. Dengan demikian, pernikahan akan menjadi salah satu bentuk ibadah yang membawa kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.